Baik, selamat pagi Prof. Chin. Terima Selamat kasih pagi. sudah hadir hari ini bersama kita untuk menceritakan tentang pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan sejak datangnya masa COVID-19 di awal bulan Maret sampai bulan Juni dan sekarang sudah Juli ya Prof ya. Mungkin Ya, bisa diceritakan sedikit Prof bagaimana masa transisi dan pengalaman Prof ketika COVID-19 mulai datang, bagaimana mulai mengubah hidup kita dalam bidang pengajaran, Prof. Silakan, Prof. terima kasih Prof. Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Prof. Rini buat kesempatan yang diberikan. Memang datangnya COVID-19 ini atau COVID-19 ini tidak diundang ya. Tiba-tiba datang lalu kemudian mengubah semua kehidupan kita. Terutama dalam kaitan dengan pola pengajaran ya. Sebagaimana yang kita ketahui Prof. Rini, bahwa pengajaran di bidang psikiatri itu kan berkaitan dengan banyak sekali ya perilaku, emosi, dan juga berkaitan dengan apa ya, humaniora sangat besar sekali ya. Nah, dalam proses pengajaran itu kan saya di Departemen Psikiatri FKUI RSCM ini kan juga mengajar mahasiswa yang klinik, juga yang preklinik sebenarnya, dan juga residen. Jadi mungkin untuk sekelumit saya menceritakan dari yang residen dulu kali ya. Residen itu artinya berarti kan dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis di bidang psikiatri. Mereka bersama dengan kita di divisi psikiatri anak dan remaja itu selama 6 bulan. Nah, ketika COVID-19 ini datang, itu sekitar bulan Maret. Jadi di pertengahan dari rotasi mereka yang sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, salah satu tugas dari yang mereka harus lakukan adalah presentasi kasus sebenarnya Prof. Ini. Dan dalam presentasi kasus biasanya mereka menghadirkan anak dan keluarganya atau orang tuanya untuk diwawancara. Jadi kita bisa melihat bagaimana si residen ini bisa melakukan pendekatan kepada anak, memberikan empati kepada keluarga dan juga anaknya. Kalau kita bicara anak, tentang usianya kan luas ya, ada yang dari umumnya sekitar 2-3 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, untuk kasus-kasus yang anaknya masih kecil di bawah 6 tahun atau di bawah 10 tahun, maka kalau dalam pengamatan langsung kan kita bisa melihat bagaimana residen itu melakukan pendekatan ketika anaknya sulit, ketika anaknya tidak mau, atau ketika anaknya nangis. Kita bisa lihat bagaimana sih mereka punya human touch dalam proses pemeriksaan psikiatrik ini. Nah, dalam COVID-19 ini tentunya awal-awalnya, apalagi di bulan Maret, April itu sama sekali kita sulit untuk bisa bertemu pasien. Pembatasan sangat besar dan kita nggak bisa berkumpul dalam banyak orang. Dalam presentasi kasus, semua residen mungkin sekitar 6-7 orang dalam kelompok ini dan juga peserta pengajarnya hadir biasanya untuk melihat. Nah, oleh karena itu kita menyiasatinya dengan melakukan yang saya tulis sebenarnya, menggunakan Zoom. Karena Zoom itu di-provide sebenarnya dengan FKUI untuk memberikan pengajaran. Nah, bagaimana caranya agar bisa memberikan proses presentasi kasus ini sealamiah mungkin? Nah, oleh karena itu, kita mengundang pasiennya di dalam jendela yang berbeda di dalam Zoom, kemudian ada PPDS-nya atau residen yang melakukan presentasi kasus, dan kami semua ada di situ, jadi hadir pada waktu yang bersamaan. Nah, walaupun PPDS itu tidak melakukan pemeriksaan langsung dalam arti tidak berhadapan langsung dengan pasien dan keluarganya, namun dalam jendela ini kita juga bisa melihat sih bahwa mereka berempati gak ya dengan proses itu. Kalau anaknya misalnya nggak tune in dalam proses Zoom ke sana ke sini, mereka bisa gak memanggil, mereka bisa gak menarik minat anak itu untuk bisa tertarik dengan pemeriksaan mereka pada waktu di dalam Zoom meeting ini. Dan juga kepada keluarganya juga diwawancarai. Dan kita juga berkesempatan untuk bisa memberikan berbagai pertanyaan kepada keluarga dan anaknya, sehingga juga bisa memberikan contoh atau modeling kepada residen ini bagaimana melakukan pemeriksaan psikiatrik pada anak dan remaja. Walaupun tidak dalam konteks yang optimal, namun paling tidak mereka bisa mendapatkan sedikit gambaran. Lalu setelahnya itu kita kemudian lebih banyak berdiskusi dan memberikan masukan agar mereka bisa mengaplikasikan pada waktu pemeriksaan yang sebenarnya di poliklinik misalnya. Dan dalam proses perjalanannya di bulan Juli ini kita ada ujian sebenarnya Prof. Rini. Nah, pada waktu ujian kita melakukan setting Prof. Rini.
Jadi dalam waktu ujian itu kita pengujinya ada 3 dan salah satu pengujinya hadir. Jadi kalau saya bisa, ini kan di psikiatri tetap jalan seperti biasa walaupun jauh dengan Zoom ya? Tetap Iya, betul. kita semuanya untuk menghadapi pasien psikiatri. Betul, jadi tetap dengan Zoom meeting. Nah, yang saya mau ceritakan yang terakhir pada waktu ujian, kita mengubah sedikit, yaitu tidak semata-mata Zoom meeting, tapi salah satu dari pengujinya hadir bersama dengan residennya dan menghadirkan pasien datang ke poliklinik. Lalu kita set up di dalam proses tersebut menggunakan 3 komputer, di mana satu komputer dihadapkan kepada keluarga dan pasiennya, satu komputer kepada si residennya melakukan wawancara, dan satu komputer lagi dalam jarak yang jauh melihat interaksi mereka. Sehingga para penguji yang berada di luar, dalam arti tidak datang hari itu, bisa melihat interaksi yang terjadi. Jadi kita melakukan modifikasi seperti itu, dan kita berharap bahwa dengan kondisi seperti itu bisa memberikan gambaran yang lebih nyata bagaimana sang residen bisa melakukan interaksi yang lebih baik dan juga membina raport yang lebih baik dan juga menunjukkan keterampilannya pada waktu pemeriksaan psikiatrik. Begitu loh, Prof. Tetap masalah skills-nya tetap berjalan ya. Betul. Jadi kita berusaha. Betul, Prof. Ini kita berusaha agar kompetensi yang mereka capai bisa terlaksana walaupun dengan berbagai modifikasi dan dengan berbagai usaha ya, karena kompetensi itu kan nggak boleh kita kurangin karena nanti setelah mereka lulus mereka harus tetap seperti masa sebelum COVID psikiater yang kita hasilkan. Gitu loh, Prof. Sekali, Prof. Ini memang di masa COVID ini masalah psikiatri muncul di mana-mana ya. Jadi tetap harus berlatih, tetap harus dilakukan penelitian juga. Kalau mengenai masalah penelitian, bagaimana, Prof. selama COVID-19 ini? Masalah penelitian, beberapa hal yang kita lakukan buat peserta didik kita adalah kita mengubah yang kalau memang kalau tiada jalan lain. Contohnya saya kan banyak sekali tentang jenis penelitian ya, Prof. ya. Salah satu penelitian bimbingan saya adalah kalau memang dia tidak berhasil mengunjungi pasien, karena sekarang banyak juga orang tua datang ke poliklinik, misalnya dia penelitiannya di RSCM, pasien dengan pasien. Lalu banyak juga pasiennya datang tidak diajak anaknya, karena orang tuanya khawatir untuk datang ke rumah sakit, hanya orang tuanya yang datang. Dan kebetulan anaknya itu terpilih menjadi subjek penelitian. Nah, oleh karena itu kita menyiasatinya dengan menggunakan misalnya survei online, jadi menggunakan daring sebenarnya. Jadi meminta orang tua mengisi secara daring, jadi mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang tepat juga. Atau kalaupun memang harus bertemu misalnya, maka kita mengusahakan pertemuannya melalui Zoom meeting juga. Jadi tetap bertemu, tetapi mereka lebih banyak kita minta untuk mengisi survei daring dan kita melakukan observasinya melalui Zoom juga. Kita berbicara dengan Prof. Chin dari Fakultas Kedokteran UI, dari Psikiatri. Prof. Chin, kalau penggunaan teknologi, Prof. menuliskan dalam buku Mendadak Serentak Online dari Dewan Guru Besar UI ini, menuliskan bahwa penggunaan Webex, Microsoft Teams, dan lainnya, itu bagaimana pengalaman yang dialami? Apakah semuanya langsung beradaptasi atau bagaimana adaptasi dilakukan, Prof.? Silakan. Pada awalnya tentunya kita masih terbata-bata ya menggunakan Zoom, tidak begitu familiar. Tapi setelah berjalannya waktu, terutama Zoom, karena lebih sering terakhir ini kita menggunakan Zoom karena di-provide oleh FKUI. Jadi kita lebih familiar, sekarang kita udah lebih mengerti, bisa ada breakout room dan sebagainya, sehingga itu sangat memudahkan bagi kami sebenarnya. Nah, menggunakan Webex, pada awalnya saya menggunakan Webex, tapi saya entah kenapa Webex mungkin membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi. Sehingga pada saat menggunakan Webex, pada waktu saya mengajar dengan PPDS atau residen saya, seringkali berjalan menjadi lebih lambat, seringkali terhenti-henti. Oleh karena itu, saya sejak April akhir sampai saat ini, saya lebih banyak menggunakan Zoom yang di-provide oleh FKUI. Sedangkan Microsoft Meeting saya belum pernah menggunakan untuk mahasiswa. Namun kalau mengajar bersama dengan fakultas lain, terakhir pernah dengan fakultas arsitektur, karena membimbing mahasiswa di sana juga dalam penelitian, kita pernah menggunakan Microsoft Meeting sih sebenarnya. Microsoft Teams ya? Ya, Microsoft Teams, betul. Ya, ada Google Meet juga, ada Microsoft Meeting, Microsoft Meet juga, banyak sekali macam-macam yang kita belajar banyak, Prof. ini.
Kemudian kira-kira ke depan dalam pendidikan psikiatri di Fakultas Kedokteran, kalau kita melihat profesi Prof sebagai guru besar di sana, kira-kira adaptasi kebiasaan baru yang akan terjadi, prediksinya seperti apa Prof dalam pembelajaran? Karena kita sudah pernah masuk ke era daring, nanti ketika kita di era new normal atau nanti adaptasi baru, ini kira-kira seperti apa bayangan Prof Chin? Dalam bayangan saya ternyata menggunakan pembelajaran jarak jauh ini ternyata bermanfaat juga ya. Saya rasa mau nggak mau kita bisa, walaupun nanti sudah memasuki kenormalan yang baru, saya rasa menggunakan pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mudah dan efisien juga, tapi untuk hal-hal tertentu ya, terutama dalam meningkatkan knowledge, misalnya oke lah bisa ya. Tapi kalau untuk skill tidak ada jalan lain sebenarnya, tetap dibutuhkan pertemuan langsung sih. Jadi saya pikir nanti mungkin di era kenormalan baru, combine method seperti ini saya rasa akan membuat efisiensi yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya dari kita saja sebagai staf pengajar, mungkin dari PPDS pun juga bisa mengatur waktunya lebih baik. Karena dengan pembelajaran jarak jauh ternyata kita bisa mengatur waktunya. Kadang-kadang kita bisa memberikan kuliah di sore hari, di hari Minggu seperti nanti jam 1, saya akan memberikan kuliah juga untuk PPDS subspesialis misalnya. Jadi saya rasa combine method kayak gini akan mampu ya memberikan nuansa pengajaran yang berbeda kali Prof ini ya. Baik Prof Chin, terima kasih banyak atas masukan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita semua tetap dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas kelas dunia ya Prof ya, dengan kasus Indonesia yang sangat biasa, yang banyaknya gitu ya. Terima kasih banyak Profesor Chin Wiguna dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Psikiatri.